Chapter 199. Cerita panjang Damnet 1. Hampir saja. Tidak, dia mungkin masih mencurigai sesuatu. Evandel juga menjadi bersemangat setelah melihat Rahel dan untuk pertama kalinya membuat ulah besar. Tampaknya memang benar bahwa darah lebih tebal daripada air. Bagaimanapun, saya harus berupaya 2 hari untuk menenangkan Evandel. Saya melakukan yang terbaik untuk meringankan suasana hatinya dengan festival Clancy Islet, menjadikannya gelang yang indah menggunakan salah satu perhiasan yang saya dapatkan dari Jain, dan berjanji kepadanya bahwa saya akan membiarkan dia bertemu dengan Rahel pada akhirnya. Saya tidak berbohong. Evandel akhirnya harus diungkapkan kepada dunia. Tentu saja, sekarang masih terlalu dini. Tetapi begitu saya memiliki kekuatan untuk melindungi Evandel baik secara emosional maupun fisik dan sekali Evandel memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, saya akan mengungkapkan keberadaannya kepada dunia. Akan salah jika menyia-nyiakan bakatnya hanya karena aku takut akan terjadi sesuatu padanya. Dalam kisah aslinya, Evandel memiliki bakat yang tiada taranya untuk pertahanan benteng. Itu seharusnya tidak berubah dalam alur cerita ini juga. Petik 2. Hari ini menyenangkan, kan? Gelombang. Setelah tur kami di Inggris, kami kembali ke ruang pelatihan bawah tanah yang saya siapkan untuk Evandel. Selama bertahun-tahun, Evandel telah menciptakan banyak binatang roh, yang sekarang terbang di sekitar ruang pelatihan. Elang, serigala, kuda, kuda Nil. Sepasukan hewan besar mistis menyambut Evandel. Bahkan sekilas, orang bisa melihat bahwa ada lebih dari 1000 dari mereka. Namun, Evandel memerintahkan dengan satu kedipan tangan. Guis gelombang klik-ketik-klik gelombang. Evandel mulai menggumamkan onomatopoeias aneh. Squeeze, squash gelombang. Semangatnya kemudian mulai bergerak sesuai dengan berbagai suara yang dia buat. Chico, Chico gelombang. Dia melambaikan tangannya seperti konduktor saat dia memerintahkan arwahnya untuk menari. Gemerlap, gemerlap gelombang. Yang itu sepertinya adalah perintah serangan ketika tentara mengambil sikap agresif. Kemudian, mereka menyebar terpisah dan mulai bergerak maju dengan berbagai sudut. Cukup, nilai sempurna, sudah selesai dilakukan dengan baik. Saya memuji Evandel dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Evandel tersenyum senang di lenganku. Jika aku punya topi dan tongkat pesulapku, aku bisa memerintah mereka lebih baik lagi. Oh benarkah? Saya membuat catatan mental untuk meningkatkan perlengkapannya nanti. Aku melihat sekeliling ruang pelatihan sekali lagi. Namun, saya tidak menemukan roh khusus. Evandel, di mana Fenrir? Saya tidak bisa menemukan Fenrir di lautan monster, jadi saya bertanya pada Evandel. Di sana gelombang. Evandel menunjuk ke sudut ruang pelatihan. Saya mengikuti jarinya dan melihat serigala hitam berbaring di dinding. Dia adalah satu-satunya hewan roh yang memancarkan aura yang mengesankan. Serigala kecil gelombang. Tapi ketika Evandel memanggilnya, dia membuka matanya. Dan dengan cepat berlari keluar dengan lidahnya. Jika tidak jelas, saya telah meninggalkan Fenrir bersama Evandel, karena saya tahu dia akan diperlakukan sebagai peralatan oleh sistem tower. Dia jadi lebih kecil. Tidak, kalau tidak, dia terlalu besar. Petik 2. Saya melihat. Saya memeriksa statistik Fenrir. Sama dengan. Serigala hantu. Hamba, peringkat menengah tinggi. Pelayanan pertama yang diciptakan oleh penyihir, Evandel. Statistik dasar. Kekuatan 12.150. Menggigit kekuatan 12.850. Stamina 8.635. Kecepatan 13.950. Persepsi 13.950. Vitalitas 8,850. Kekuatan ajaib 9.950. Sama dengan. Kata, absurd, bahkan tidak mulai menggambarkannya. Jika aku melawannya, aku pasti akan hancur. Saya tidak akan terkejut jika dia mencapai level Fenrir yang sebenarnya segera. Baiklah, Evandel, bisakah kamu bermain dengan temanmu sebentar? Saya perlu melakukan sesuatu di samping. Petik 2. Baik. Evandel mengangguk dengan senyum ceria. Aku balas tersenyum dan menekuk lutut dalam posisi duduk. Saya tidak memiliki kursi di bawah saya, jadi pantat saya seharusnya menyentuh lantai. Namun, pantatku dengan aman mendarat di kursi yang nyaman. Aether telah bergerak sendiri dan berubah menjadi kursi dengan sendirinya. Duduk di kursi Aether, saya menyalakan smartwatch saya. Kemudian, saya memasuki Valet Banquet. Selamat datang, Administrator Truth Agency. Ada 77 klien yang menunggu untuk mendengar kabar dari Anda. Seperti yang diharapkan, ada banyak sekali permintaan. Saya melihat daftar. Yang menarik perhatian saya adalah permintaan dari Frost Sanctuary, Desolate Moon, dan Essence of the Strides, Yoyonha. Aku bisa memberitahu Yoyonha bahwa aku mengoperasikan agensi kebenaran. Kan? Saya merenung ketika saya memeriksa isi permintaannya. Saya harap Anda baik-baik saja, Truth Agency NIM. Saya Ladiu. Saya sudah menghubungi Anda sekali sebelumnya untuk permintaan. Permintaan hari ini adalah sesuatu yang murni untuk memuaskan keingintahuan saya. Mengetahui betapa sibuknya Anda, saya tidak akan mengingatnya meskipun Anda menolak permintaan saya. Bahkan,
Saya harap Anda tidak berpikir saya mengganggu Anda dengan pertanyaan-pertanyaan sepele. Yo Yonha memiliki nada serius. Itu harus klausa, pidato yang sopan dan sopan dapat membuat respons lebih cepat. Tetapi ketika saya membaca konten utama permintaannya. Apakah anugerah suci pencipta, Yun Sengah, dalam hubungan romantis dengan Geronimo Mercenari, Kim Ha-jin? Batuk. Apa? Apa dia gila? Petik 2. Saya tercengang sampai tercekik di udara. Fantasi aneh apa yang dia miliki sekarang? Memberitahu diri saya untuk memeriksanya nanti, saya segera menulis balasan. Mereka tentu hanya tetangga. Karena permintaan ini terlalu sederhana, kami tidak akan menerima pembayaran apapun. Dengan itu, saya kembali ke daftar di bawah. Petik 2. Lalu tiba-tiba, sebuah nama muncul di mataku seperti paku yang dipalu. Halo, saya menghubungi Anda sebagai wakil ketua Daehyun, Chae Jochul the Immortal. Aileen kembali ke bumi untuk pertama kalinya. Bersamaan dengan keluarnya dia dari Tower of Wish, dia merasa seperti mendapatkan kembali kehormatan dan otoritas yang telah lama dia lewatkan. Begitu berita kembalinya dia keluar, permintaan untuk wawancara membanjiri. Lagi pula, di antara para heroes yang memasuki Tower of Wish dengan gelombang pertama tiket masuk, Aileen adalah satu-satunya individu yang dianggap sebagai seseorang yang berdiri di puncak generasinya. Ketika Aileen menikmati wawancara, dia ikut serta dalam konferensi pers publik dengan bangga. Dia bahkan membuatnya menjadi acara besar di halaman depan Menara Pahlawan. Rencananya adalah untuk meletakkan prestasinya dan memamerkan hadiah yang dia dapatkan dari menara. Dia bahkan membuat catatan mental untuk meletakkan tangannya di pinggangnya dengan bangga sepanjang waktu. Memang, Aileen menjadi karakter utama konferensi pers. Setidaknya, untuk babak pertama. Kami telah menerima laporan bahwa teroris terkenal Pandemonium, Black Lotus, juga memasuki menara. Pria ini dikenal sebagai Black Lotus. Jika ada yang kamu tahu tentang identitasnya. Sir Vas Expanse juga telah berkomentar tentang dia. Kami juga ingin mendengar komentar Miss Aileen. Petik 2. Namun, perhatian mereka dengan cepat beralih ke pemain lain. Sekali lagi, itu adalah Black Lotus. Merasa masam, Aileen menjawab dengan setengah hati dan mengirim mereka pergi. Meskipun para wartawan di konferensi pers ini semuanya veteran berpengalaman, mereka tidak dapat mengajukan keberatan di depan Aileen. Aku bukan Black Lotus, jadi mengapa kamu bertanya padaku? Itu saja untuk wawancara ini. Silakan kembali. Petik 2. Tolong kembali. Dengan hanya 3 kata ini, para reporter semuanya mengemasi barang-barang mereka dan kembali ke mobil mereka. Uni. Setelah para wartawan pergi seperti kecoa berlari, satu-satunya orang yang tersisa adalah seseorang yang bisa menolak spirit speech-nya. Itu Yun Sengah. Apa? Aileen meliriknya. Yun Sengah memegang tas plastik dengan tahu di dalamnya. Selamat meninggalkan menara. Selamat datang kembali. Tidak seperti saya di penjara atau apapun. 1. Bahkan saat dia menggerutu, dia mengambil tahu dari Yun Sengah. Uni, apakah kamu keluar dari menara untuk selamanya atau apakah kamu akan segera kembali? Aku akan kembali besok. Awalnya, Aileen ingin mengarang alasan dan meninggalkan menara di tengah jalan. Tetapi setelah menyaksikan kekuatan misterius yang dikenal sebagai keterampilan, dan karena skala menara membuatnya semakin menarik, dia memutuskan untuk memanjat menara sampai akhir. Ngomong-ngomong, kau ada di sini karena ada yang ingin kau katakan, kan? Kemana kamu mau pergi? Rumah saya atau kantor saya? Aileen bertanya pada Yun Sengah, berniat memamerkan keahliannya. Ya, aku juga tidak peduli. Oke. Kalau begitu ayo pergi ke kantorku. Aileen meraih tangan Yun Sengah, membuatnya bingung karena itu adalah sesuatu yang biasanya tidak akan ia lakukan. Kenapa kamu tiba-tiba meraih tanganku? Aileen tidak merespons. 3 detik kemudian, dunia berputar 180 derajat dan pemandangan baru melengkung di sekitar mereka. Aileen dan Yun Sengah sekarang berada di kantor Aileen. Apa? Bagaimana? Itu adalah keterampilan. Seperti yang saya pikirkan, itu bahkan lebih kuat di luar menara. Petik 2. Aileen benar-benar tenang tidak seperti diri Yun Sengah yang panik. Skill yang digunakan Aileen adalah teleport. Tidak seperti Blink, itu memerlukan beberapa waktu sebelum aktivasi, membuatnya lebih sulit untuk digunakan selama panasnya pertempuran, tetapi ia mampu mengangkut hingga 2 orang juga. Tentu saja, ada sisi negatifnya yang menghabiskan lebih banyak kekuatan sihir, tapi itu jumlah yang dapat diabaikan untuk Aileen ketika dia berada di luar menara. Mantra teleportasi tanpa nyanyian yang bahkan tidak membutuhkan lingkaran sihir. Aku terkejut ketika aku pertama kali mempelajarinya juga. Luar biasa. Yun Sengah memasang wajah iri. Mengapa kamu tidak memasuki menara juga? Ini adalah kesempatan besar bagi Anda. Petik 2. Anda tahu mengapa? Saya sibuk dengan guild saya. Petik 2. Kenapa kamu mengorbankan dirimu untuk guild? Jangan bodoh. Petik 2. Yun Sengah hanya tersenyum pahit pada Aileen yang menghukum. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Aileen berkata ketika dia duduk di kursi kantornya. Perbedaan ketinggian mereka telah mengganggunya selama beberapa saat, dan Aileen senang akhirnya melakukan sesuatu tentang itu. Ya, aku di sini untuk menyuapmu.
Suap. Ada dua anak yang dekat denganku di dalam menara. Uni adalah salah satu orang terkuat di menara, kan? Petik 2. Petik 2. Kuhum. Aileen mengeluarkan batuk kering dan bersandar di kursinya. Aku yang terkuat gelombang. Petik 2. Tepatnya. Bibir Aileen bergetar. Dia memang lemah terhadap pujian. Baiklah, itu seharusnya tidak sulit. Yang satu harus Kim Suho, tapi siapa yang lain? Petik 2. Yun Sengah ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati membuka mulutnya. Fenrir, Kim Hajin. Kamu kenal dia? Fenrir, aku tahu, tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Tetapi jika Anda kebetulan bertemu dengannya, perlakukan dia dengan baik. Bantu dia juga jika dia mengalami masalah dengan sesuatu. Petik 2. Mendengar nada serius Yun Sengah, Aileen menjawab dengan percaya diri. Saya mendapatkannya, percayalah kepadaku. Setelah itu, Aileen sibuk muncul di sana-sini. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang suka menerima perhatian, dia melemparkan beberapa acara media, ceramah, dan konferensi. Dia benar-benar berbeda dari Yi Yongha yang diam-diam beristirahat di rumah bersama istrinya. Bagaimanapun, setelah menghabiskan malam di bumi, Aileen kembali ke menara. Tapi sebelum dia sempat mengingat permintaan Yun Sengah, dia dihadapkan dengan berita mengejutkan. Seorang pemain telah memasuki lantai 8. Pemain yang tidak dikenal telah mengutuk Anda. Hadiah telah diletakkan di kepalamu. Siapapun yang mengalahkan Anda akan menerima 5.000 TP. 3 detik. Selama 3 detik, Aileen berdiri diam linglung. Lalu, dia menggosok matanya. Jendela sistem masih dipenuhi dengan kalimat yang tidak bisa dia pahami. Petik 2. Omong kosong apa ini? Aileen meludahkan kutukan. Menara Harapan, 8-3F Crevon Mainland. Saya kembali ke Tower of Wish setelah liburan 5 hari. Meskipun saya akhirnya menghabiskan 1 hari ekstra di luar, tidak ada perubahan dramatis di dalam menara. Itu hanya berita tentang saya mencapai lantai 8 yang memanaskan forum publik. Sama dengan. Pemain di lantai 8 pasti Black Lotus, kan? Hampir pasti. Tidak, itu mungkin bukan dia. Saya mendengar Black Lotus dan Fenrir saling bertarung dengan yang terakhir keluar di atas. Apa? Fenrir. Sama dengan. Apa? Sementara saya dengan hati-hati melihat melalui forum publik, sebuah komentar aneh menarik perhatian saya. Ide pemain adalah Ji Superyon. Dia menyebarkan apa yang dia dengar dari Kim Suho. Perempuan ini. Apakah dia bertugas menyebarkan rumor? Ya, itu bukan rahasia lagi, dan itu baik bahwa semakin banyak orang menganggap teratai hitam dan Fenrir sebagai orang yang berbeda. Kamu pergi, Yi Jiyun. Segera setelah saya mengatakan itu, Ji Superyon memposting komentar lain. Ya Kek Fenrir menggunakan pistol di dalam menara. Kek dia masuk melalui tiket hitam. Kek dia sepertinya membawa pistol. Kek dia bisa dibilang seorang jenderal agung di dalam menara. Petik 2. Saya keluar dari forum publik dan berdiri di depan rumah dukun Ironblood. Kamu kenal aku, kan? Tentu saja, Yang Mulia Kim Hajin, selamat datang kembali. Terima kasih. Setelah melewati para ksatria yang menjaga pintu masuk dan berjalan melewati taman yang indah, saya memasuki lobi rumah. Saya pertama kali mencoba mencari bos, dan Aether bereaksi menanggapi pikiran saya. Algoritma Aether, peningkatan visi. Dalam sekejap, visi saya menyebar. Ketika mata 1000 mil saya mulai menembus dinding rumah besar, Aether menunjukkan pandangan yang lebih jelas tentang target saya. Pemain, bos ditemukan. Vitalitas 100/100. Kekuatan ajaib 100/100. Status, membaca buku. Predicted Future Action 99% peluang untuk membalik halaman. Itu memberitahu saya segala macam informasi asing. Menarik. Aku bergumam dalam hati ketika aku berjalan ke perpustakaan di lantai atas. Bos, gelombang. Saya memanggilnya dengan senyum. Petik 2. Oh. Bos menatapku sejenak dan kemudian mengangguk. Kamu terlambat. Saya akhirnya tinggal 1 hari lagi. Untuk beberapa alasan, bos sepertinya terluka. Saya memeriksanya dengan cermat. Seperti yang saya pikirkan, dia memar di bawah mata kirinya, di atas tulang selangka, dan di dekat bagian lain dari tubuhnya. Bos, apakah ada yang memukulmu? Gelombang. Bos mencibir. Aku baru-baru ini bertarung dengan Duchess Ironblood. Hah? Rahangku terjatuh. Saya tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Apakah dia mengatakan bahwa Tomer memukulinya? Tomer tidak lemah dengan cara apapun, tetapi dia harus beberapa tingkat di bawah bos. Bos, berapa banyak statistikmu yang sudah kamu pulihkan? Sekitar 50-60%. 50-60%. Bos hanya setengah dari kekuatannya yang sebenarnya, tetapi dari kelihatannya, Tomer sepertinya telah mengalahkannya dengan mudah. Tampaknya Tomer menjadi sangat kuat di dalam menara. Petik 2. Terus bekerja dengan baik. Crevon tidak memiliki sistem persembunyian, tetapi memiliki peningkatan stat bonus untuk perdebatan. Petik 2. Crevon penuh dengan NPC yang kuat. Secara alami, ada banyak pencarian dan peristiwa yang melibatkan mereka. Untuk sepenuhnya memetik manfaat dari lantai ini,
kekuatan pribadi sangat penting. Saya berencana untuk fokus pada perdebatan untuk bulan berikutnya. The Iron Blood Duchess tampaknya menikmati perdebatan saya juga. Petik 2. Yo, gelombang. Pada saat itu, sebuah suara memanggil kami terdengar. Kami menoleh ke samping dan melihat Duchess Ironblood, Tomer, berjalan ke arah kami. Dia menyeringai. Itu yang kamu minta. Saya sudah siap ketika Anda kembali di bumi. Petik 2. Dia berjalan dengan susah payah ke arahku dan menyerahkan sebuah kristal kecil. Oh, sudah. LV, 7 lokasi kristal Stella. Itu adalah prasasti kristal portabel. Dengan menanamkannya dengan kekuatan sihir, aku bisa berteleportasi ke jembatan akhir dunia, kapanpun aku mau. Dengan ini, aku akan bisa melawan pemain yang berusaha mencapai lantai 9 kapanpun aku mau. Kamu seharusnya bisa mencapai perbatasan timur dengan kristal ini. Itu mahal, jadi jangan sampai hilang. Butuh 20 atau 30 kali lipat uang yang saya pinjam dari Anda untuk membuatnya. Petik 2. 20-30 kali berarti bahwa kristal ini bernilai 6-9 miliar won. Saya menyingkirkan prasasti kristal dan menepuk pundak Tomer. Terima kasih. Tidak masalah. Selain itu, Anda hanya dapat menggunakannya 5 kali, jadi jangan lupa. Dan di sini, Tomer memberiku kotak yang tampaknya lebih penting daripada prasasti kristal. Apa ini? Setengah tahun yang lalu, monster mulai menjatuhkan potongan kertas aneh. Awalnya kami membuangnya, tapi rasanya terlalu mencurigakan. Jadi kami mengumpulkannya dan memasukkan semuanya ke dalam kotak ini. Petik 2. Kertas. Setelah merenungkannya sebentar, sambaran listrik mengalir melalui otak saya. Kertas. Jika aku benar, kotak ini berpotensi menjadi peti harta karun paling berharga di seluruh menara. Saya dengan cepat membukanya. Sama dengan. Pengalaman item plus 50 kupon X11. Item experience plus 70 kupon X4. Pengalaman item plus 100 kupon X4. LV, 2 kupon konsolidasi. LV, 4 kupon konsolidasi keterampilan X3. LV, 3 kupon konsolidasi keterampilan X2. Pengalaman keterampilan plus 30 kupon X11. Pengalaman keterampilan plus 60 kupon X9. Sama dengan. Tambang emas. Itu adalah tambang emas mutlak. Ketika saya melihat jendela deskripsi item, saya hampir pingsan karena kaget. Aku tidak bisa menggunakan ini, tapi kupikir kalian bisa. Petik 2. Saya tersentuh oleh Tomer, dan tubuh saya bergerak secara otomatis. Pada saat berikutnya, saya menemukan diri saya memeluk Tomer. Hei, apa kamu gila? Terima kasih teman. Itu panas. Tomer dengan mudah mendorong saya menjauh dengan kekuatannya. Sepertinya dia sedang membuang anak anjing yang menempel di kakinya. Jangan meremas aku jika kamu akan memelukku. Yah, kau tahu, aku benar-benar membutuhkan ini. Saya masih tidak percaya Anda memiliki begitu banyak. Berapa lama Anda mengumpulkannya lagi? Petik 2. 6 bulan. Saat aku berterima kasih padanya dengan rasa terima kasih yang tulus, tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam di punggungku. Aku berbalik. Bos menatap kami dengan mata menyipit. Oh, kenapa kamu melotot? Petik 2. Tomer bertanya dengan menggoda. Lalu, apa yang saya tidak mengerti terjadi? Bos tersentak dan membuang muka. Petik 2. Kuhum, Duchess, apakah kamu ingin berdebat lagi hari ini? Spar, tentu, saya senang melakukannya. Ikuti aku. Bos pergi keluar bersama Tomer. Cara mereka pergi membuatnya tampak seperti bos lebih rendah daripada Tomer. Persekutuan aliansi, dengan cepat memanjat menara. Berita tentang pemain yang mencapai lantai 8 menjadi pemicunya. Tepat 4 hari kemudian, mereka menyerang benteng nomor 5. Kali ini, bahkan Ailen, Jin Seyeon, dan Yi Yongha berpartisipasi dalam pertempuran. Serangan itu dilakukan di bawah tekanan tinggi karena keyakinan bahwa Black Lotus mungkin muncul sekali lagi. Namun, sepertinya itu benar-benar Black Lotus yang mencapai lantai 8 karena dia tidak terlihat, dan serangan kastil berakhir tanpa sesuatu yang istimewa terjadi. Sama seperti dalam serangan kastil lainnya, Rahel memberikan kontribusi besar sebagai kontraktor roh. Seperti yang diharapkan, prasasti kristal yang mengarah ke lantai 6 ada di dalam kastil nomor 5, serta Essence of the Sun yang diinginkan Medea. Setelah memberikan Essence of the Sun ke Medea dan mengklaim hadiahnya, kelompok itu naik ke lantai 6. Pemain membutuhkan 100.000 poin kinerja untuk mencapai lantai 6, dan sebagian besar anggota aliansi guild sudah melampaui angka itu. 6F. Kemegahan. Segera, mereka disambut dengan pemandangan indah. Tepat di depan mereka ada papan kayu yang sepertinya dipalu seseorang. Gunakan tempat ini untuk berlatih. Apakah ini semacam jebakan? Pikiran seperti itu tidak dapat lepas dari pikiran beberapa anggota aliansi, dan ketika mereka mendiskusikan masalah ini, administrator datang untuk mengalokasikan mereka dengan waktu. Beberapa menerima 6 jam dan beberapa menerima 100, tetapi rata-rata sekitar 48 jam. Anggota aliansi merenungkan. Haruskah mereka berlatih di sini? Atau haruskah mereka langsung menuju lantai 7?
Esensi Selat, Pengadilan Kerajaan Inggris, Frost Sanctuary, Desolate Moon. 4 guild dan rankers di atas memilih untuk berlatih, dan guild lainnya dan aliansi Jin memilih untuk dengan cepat naik. Orang-orang yang tiba di Game Center lantai 7 kemudian dihadapkan dengan pemandangan yang luar biasa. Apa? Bagaimana ini mungkin? Persetan, ini Seven Poker lagi. Petik 2. Kutukan dan teriakan takjub terdengar di seluruh Game Center. Itu tidak mengejutkan. Pemain tempat pertama untuk sebagian besar game realitas virtual hanya satu orang. Alias, Seven Poker, mengklaim tempat teratas untuk hampir setiap permainan. Pemain menduga bahwa itu adalah administrator lantai pada awalnya, tetapi huruf P di sebelah nama itu menandakan bahwa itu adalah player seperti mereka. Sepertinya Black Lotus menyekat tempat ini bersih. Petik 2. Persetan, bagaimana dia bisa begitu serakah? Tidak bisakah kita menempatkan hadiah di kepalanya? Kami tidak tahu nama panggilannya, dan bahkan jika kami tahu, siapa yang berani menantangnya? Petik 2. Saya kira kamu benar. Bagaimanapun, seminggu berlalu sejak itu, dan sebagian besar pemain kehabisan waktu mereka diberikan di lantai 6. Setelah naik beberapa level, mereka melewati Game Center lantai 7 dan mulai berkumpul di 8-1F, Field of Trials. Kita hanya harus mencapai ujung tempat ini. Saat ini, pada 8-1F. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas bidang yang luas. Sepertinya begitu, Lady Aileen. Pesta Aileen, yang terdiri dari Jin Seyeon, Aileen, Yi Yongha, dan Shin Jonghak, berdiri di garis start. Haruskah kita membagi tugas itu entah bagaimana? Pesta Kim Suho, yang terdiri dari Kim Suho, Chae Na-yun, Yi Yonghan, Yi Ji-yun, dan saudari Vermun, disarankan. Mungkin kita tidak perlu melakukannya. Lihat saja sekeliling dan lihat apakah ada Jin di dekatnya. Petik 2. Jin. Ah, benar, seseorang memberi hadiah pada Lady Aileen. Petik 2. Jin Seyeon mengerutkan alisnya ketika dia berpikir tentang bagaimana seseorang berani menargetkan Aileen. Kau diamlah. Seperti aku peduli pada orang idiot yang memberi hadiah pada. Petik 2. Pada saat itu, sesuatu menarik perhatian Aileen. Tupai lucu muncul di lapangan. Meskipun tupai itu sedikit lebih besar dari biasanya, karena Aileen menyukai hal-hal yang lucu, dia tidak curiga dan memanggil tupai itu. Kemarilah, tupai kecil gelombang, aku akan memberimu hadiah gelombang. Tupai itu menatap Aileen dengan waspada, lalu bergegas menghampirinya. Setelah tiba di sisi Aileen, tupai itu mulai bertindak aneh. Itu menggosok tangannya di sakunya. Haha, lihat, tupai ini sangat menggemaskan. Petik 2. Aileen hanya menemukan tupai itu lucu. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi sama sekali. Minus 30 TP. Minus 40 TP. Minus 20 TP. Minus 30 TP. Jain, yang bisa berubah menjadi binatang sekarang, berlari ke Aileen segera setelah dia melihatnya dari hutan. Apa yang kamu lakukan di sini gelombang? Apakah kamu lapar? Apakah Anda mencari makanan? Petik 2. Melihat Aileen yang menyeringai lebar, pikir Jain, idiot. Senyum bahagia muncul di wajah Jain. Melihat, tupai ini sedang tersenyum. Pasti sangat menyukaiku. Haruskah saya menerimanya sebagai hewan peliharaan? Petik 2. Benar-benar tidak menyadari bahwa dia dirampok di siang hari bolong, Aileen berlutut dan menepuk kepala tupai itu. 1. Sudah menjadi tradisi lama di Korea untuk makan tahu ketika Anda meninggalkan penjara.